Tanah Palestina dan Rakyatnya karangan Dr. Muhsin Muhammad Shaleh halaman 58 sampai dengan halaman 63. Ketika Palestina berada di bawah penjajah imperialis Inggris pada tahun 1917, tahun 1948, adalah secara terang-terangan negara ini datang ke Palestina untuk melaksanakan proyek Zionis dan mendirikan tanah air nasional bagi Yahudi di Palestina. Seluruh kewenangan penguasa imperialis dan kekuatannya telah diperas untuk merealisasikan realita ini. Gerakan Nasional Palestina telah melakukan perlawanan terhadap koloni pemukiman Yahudi dengan segala cara baik politik, informasi dan protes, serta melakukan banyak aksi revolusi dan baku fisik. Selama penjajahan Inggris, Yahudi berhasil menguasai sekitar 1.380.000 donam atau sekitar 5,1% dari total tanah Palestina, meskipun dengan cara memobilisir potensi internasional dan modal yang luas biasa, serta di bawah dukungan dan teror langsung dari negara imperialis yang lalim. Tapi tunggu dulu. Pada realitanya, sebagian besar tanah yang berhasil mereka kuasai ini tidak mereka beli dari orang Palestina. Kenyataan-kenyataan objektif menunjukkan bahwa sebagian besar tanah tersebut masuk ke tangan Yahudi melalui pemberian oleh penguasa imperialis Inggris kepada mereka dari tanah Palestina Amiriyah, tanah milik Daulah Utsmaniyah, atau lewat para tuan tanah besar selain orang Palestina yang tinggal di luar Palestina, yang secara praktik dan resmi mereka dilarang dan tidak boleh masuk ke Palestina, di bawah penjajahan Inggris, untuk mengembangkan tanah mereka meskipun mereka benar-benar ingin melakukan itu. Adapun tanah yang masuk ke tangan Yahudi lewat penjualan yang dilakukan orang Arab Palestina selama penjajah Inggris jumlahnya tidak lebih dari 260.000 donam. Yahudi bisa mendapatkan tanah-tanah ini dikarenakan kondisi sangat berat dan susah yang sengaja diterapkan oleh penjajah Inggris terhadap para petani Palestina. Juga akibat cara-cara pencabutan hak kepemilikan Arab yang digunakan penjajah Inggris bagi kepentingan Yahudi sesuai dengan pasal-pasal dokumen pemerintah mandataris Inggris di Palestina dan yang mengatur hak ini pada utusan Smith. Kasus penjualan terjadi juga karena akibat kelemahan beberapa orang Palestina yang tergelincir dalam godaan materi. Dan bukanlah hal yang aneh bahwa di setiap tempat dan masa dan di negara manapun baik Arab maupun non-Arab, ada kelompok-kelompok kecil yang lemah menghadapi godaan. Namun yang jelas mereka itu adalah kelompok terbuang dan diperangi secara global dari rakyat Palestina. Dan banyak dari mereka yang mengalami pemboikotan, pembersihan dan pembunuhan terutama pada masa-masa terjadi revolusi besar Arab yang mencakup seluruh Palestina selama tahun 1936-1939. Dengan demikian, jumlah tanah yang ada di tangan Yahudi dari orang Palestina sampai tahun 1948 tidak lebih 1% dari total tanah Palestina. Selama 70 tahun dari awal koloni pemukiman dengan migrasi terorganisir Yahudi ke Palestina dan di bawah kondisi keras yang dialami orang Palestina. Ini saja pada hakikatnya telah menunjukkan sejauh mana penderitaan yang dialami Yahudi dalam rangka mengokohkan proyek mereka dan mensukseskannya di Palestina, juga menunjukkan sejauh mana tekad orang-orang Palestina memegang teguh tanah mereka. Putra-putra Palestina telah mencurahkan kesungguhannya untuk memerangi penjualan tanah Palestina, terutama pada tahun 30-an dari abad ke-20. Adalah Majelis Tinggi Islam yang dipimpin Al-Hajj Amin Husaini dan para ulama Palestina memiliki peran yang besar dalam masalah ini. Konferensi Ulama Palestina I pada 25 Januari 1935 telah mengeluarkan fatwa secara ijma, konsensus, haram hukumnya menjual, sejengkal sekalipun, dari tanah Palestina kepada Yahudi, serta menganggap orang yang menjual, calo dan perantara yang menghalalkan penjualan sebagai orang yang murtad dari agama, keluar dari segenap kaum muslimin. Haram hukumnya dikubur di makam kaum muslimin dan mereka harus diboikot dalam segala hal dan dicela. Para ulama melakukan kampanye besar di seluruh kota dan desa Palestina menentang penjualan tanah kepada Yahudi. Mereka mengadakan banyak pertemuan serta mengambil janji dan sumpah pada masyarakat agar tetap memegang teguh tanah mereka, agar tidak menyepelekan sedikit pun darinya. Para ulama berhasil menyelamatkan banyak tanah yang terancam dijual. Majelis Tinggi Islam membeli seluruh desa dengan seisinya seperti desa Deir Amru dan Zaita, tanah yang tersebar di desa Taibah, Utail, Taira dan berhasil menghentikan penjualan tanah di 60 desa di Yafa. Disatukanlah lembaga-lembaga nasional untuk turut andil di dalam menghentikan penjualan tanah Palestina.
Didirikanlah Syunduk Umat, Dana Umat, yang dikelola oleh seorang ekonom Palestina Ahmad Hilmi Basha dan berhasil menyelamatkan tanah Batiha di timur laut Palestina yang luasnya mencapai 300.000 donam, 53. Kerugian atas tanah Palestina yang sebenarnya bukanlah karena orang Palestina menjual tanah mereka. Namun karena kekalahan pasukan Arab pada perang tahun 1948 dan pendirian entitas Zionis Yahudi, setelah itu yang melahap 77% tanah suci Palestina. Juga tindakan mereka secara langsung dan dengan kekuatan senjata mengusir putra-putra Palestina kemudian menguasai tanah mereka. Kemudian mereka melakukan pendudukan terhadap tanah Palestina yang tersisa setelah perang tahun 1967 dengan pasukan Arab, disusul. Dengan langkah-langkah mereka menggusur tanah warga Palestina dengan berbagai alasan. Sampai saat ini, pandangan anak-anak Palestina terhadap orang yang menjual tanah atau menjadi perantara penjualan masih dengan pandangan hina, rendah dan pelecehan. Hukuman eksekusi masih mengejar siapa saja yang terpikat dirinya menjual tanah. Para tokoh revolusi telah banyak melakukan pembasmian terhadap mereka meski rezim penjajah Zionis Israel memberikan perlindungan kepada mereka.